Banyak sekali informasi yang tidak benar beredar di luaran sana bahwasanya untuk bekerja di hotel Anda harus lulusan perhotelan. Hai rekan-rekan semua, selamat bertemu kembali di channel saya Bustamar Koto. Kalau di video sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana cara lulusan perhotelan untuk dapat diterima cepat bekerja di hotel, maka di kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana caranya lulusan non-hotel dapat diterima bekerja di hotel. Banyak sekali informasi yang tidak benar beredar di luaran sana bahwasanya untuk bekerja di hotel Anda harus lulusan perhotelan. Namun sebenarnya tidak, ya. Sepanjang kita mempunyai kemauan dan kita mempunyai komitmen untuk ingin maju dan belajar, tentunya sangat terbuka sekali bagi bahkan lulusan non-hotel untuk dapat bekerja di hotel. Tips yang pertama, bangunlah networking. Ya, bagaimanapun juga networking di semua industri, bukan hanya industri perhotelan, itu sangat penting. Semakin banyak Anda mengenal orang-orang di lingkungan industri yang Anda ingin berkarir, maka akan semakin besar kesempatan Anda untuk mendapatkan informasi-informasi seputar dunia industri yang Anda inginkan. Nah, networking dapat Anda lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah offline atau physical. Anda bisa bertemu, berkenalan dengan orang-orang yang berlatar belakang perhotelan. Sedangkan dari sisi online, Anda bisa terkoneksi, ya, menambah jaringan di sosial media Anda, baik itu di FB ataupun di LinkedIn, dengan orang-orang yang memang berada di industri perhotelan. Dengan itu, Anda akan mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Bagaimanapun juga, networking itu sangat penting di industri manapun, bukan hanya di industri perhotelan. Semakin banyak orang yang Anda kenal, tentunya akan semakin terbuka kesempatan Anda untuk memahami dan masuk ke dunia atau industri yang Anda inginkan. Inilah yang disebut dengan yang namanya nepotisme positif. Tips yang kedua, pahami kelebihan dan kekurangan kamu. Hanya karena kamu tidak mempunyai latar belakang pendidikan perhotelan, bukan artinya kesempatan kamu jadi lebih kecil. Ingat, di industri apapun, yang paling penting dalam bekerja adalah kemauan dan komitmen. Walaupun kamu tidak mempunyai latar belakang pendidikan perhotelan, namun jika kamu mempunyai kemauan, komitmen, dan kemampuan, tentunya sangat terbuka sekali kesempatan buat kamu untuk bekerja di bidang perhotelan. Misalnya, kamu mempunyai kemampuan tentang bahasa, kamu bisa menguasai bahasa Inggris, atau bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Arab, itu akan menjadi daya jual yang sangat luar biasa buat kamu untuk dapat diterima di bidang perhotelan. Atau misalnya kamu menguasai suatu olahraga, kamu jago di futsal, di badminton, dan itu bisa kamu highlight sehingga akan menjadi nilai tambah bagi kamu ketika kamu melamar. Saya banyak juga meng-hire misalnya orang-orang dari latar belakang kemampuan fotografi, modeling, videografi, bahkan seorang selebgram. Itu merupakan nilai-nilai tambah yang dapat kamu highlight, ya, ketika kamu melamar ke dunia perhotelan. Tips yang ketiga, perbaiki CV dan kuasai cara menulis lamaran yang baik. Dari 100 CV yang saya terima, biasanya hanya 20 CV saja yang akan saya shortlisted. Dari 20 CV tadi, kemungkinan hanya sekitar 10 CV saja yang benar-benar akan saya baca secara teliti dan mempunyai kesempatan untuk dipanggil interview ke hotel. Kesalahan-kesalahan umum yang biasanya dilakukan pelamar ketika mereka melamar pekerjaan, salah satunya misalnya judul lamaran tidak dibuat, bahkan sama sekali kosong, ya. Tentunya ini sangat tidak layak. Bahkan ketika mereka mengirimkan lamaran ditujukan ke banyak orang, di email ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 hotel. Ini bukan cara yang baik. Kamu bukan sedang memancing ikan di kolam, ya. Lakukan satu persatu. Kirim surat lamaran secara khusus ditujukan ke hotel A, hotel B, hotel C. Jangan kamu mengirim lamaran, satu kali lamaran ke hotel A, B, C, D, E, F di satu email.
Kesalahan lainnya, kadang mereka mengirim lamaran dengan tidak menyertakan surat lamaran atau bahasa pengantar, ya. Hanya menyertakan judul dan mengattach CV-nya mereka tanpa menyampaikan apa-apa. Tentunya yang menerima akan kebingungan, ini CV mau saya apakan. Kesalahan lain yang fatal adalah CV yang tidak dipersiapkan dengan baik, ya. Jadi belajarlah cara membuat CV yang baik. Di luar sana banyak sekali sampel-sampel CV yang dapat kamu lihat bagaimana cara membuat CV yang baik. Nah, pada kesempatan lainnya mungkin akan saya bahas tentang bagaimana cara membuat CV yang baik. Kesalahan lain, ya, yang banyak terjadi ketika mengirimkan lamaran pekerjaan adalah pelamar biasanya mengirimkan email dengan melampirkan banyak sekali, ya, lampiran-lampiran, sehingga menyebabkan surat lamaran Anda yang Anda kirimkan lewat email dibaca sebagai spam oleh server penerima, ya. Ingat, ketika Anda melamar pekerjaan, usahakan surat lamaran yang Anda kirim masih ringan sehingga tidak dideteksi sebagai spam oleh email penerima. Nah, tips yang keempat adalah carilah sumber-sumber lowongan pekerjaan, portal-portal lowongan pekerjaan yang khusus untuk hotel. Anda dapat misalnya explore FB group tentang lowongan pekerjaan seperti Info Hotel and Vacancy, atau Anda bisa mengunjungi portal-portal seperti misalnya applyhotel.com, lokerhotel.com, dan mengunjungi website-website daripada hotel-hotel yang menjadi tujuan Anda. Portal-portal mainstream, ya, yang umumnya memberikan informasi tentang banyak lowongan pekerjaan di berbagai industri, ya. Saya tidak akan bicara spesifik portal-portal tadi, itu tidak akan begitu efektif. Selanjutnya, rajin-rajinlah secara berkala, secara rutin untuk mengunjungi portal-portal tadi agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Tips yang kelima, persiapkan diri Anda untuk interview, ya. Jadi bisa dilakukan dengan berlatih di cermin, berlatih dengan teman, ya. Dan persiapkan, cari tahu tentang apa-apa saja kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh interviewer. Anda bisa mengeksplor Google di internet, ya. Kira-kira kalau di hotel pertanyaannya apa saja, khususnya untuk bidang yang akan Anda lamar. Nah, selain itu, jangan lupa menjaga penampilan Anda, karena industri perhotelan sebagaimana industri jasa lainnya tentunya menghargai orang-orang yang berpenampilan rapi dan teratur. Perlakukan setiap kesempatan interview seolah-olah itu adalah interview terakhir Anda, sehingga Anda benar-benar serius dalam mempersiapkan diri. Tips yang keenam, set target dan berkomitmen. Misalnya, targetkan diri Anda dalam sebulan mengirim 20, 30, 40, atau 50 CV, ya. Ingat, hukum probabilitas, semakin banyak Anda kerjakan, maka semakin besar kemungkinan untuk sukses. Tapi tentunya kerjakanlah hal itu dengan kemauan yang kuat dan komitmen yang benar. Terakhir, sebagai tambahan, jika 6 tips tadi masih belum membantu kamu untuk sukses mendapatkan pekerjaan di dunia perhotelan, Anda dapat mengambil langkah lainnya. Misalnya dengan mengikuti kursus intensif. Banyak di luaran sana kursus 6 bulan intensif perhotelan, 1 tahun intensif perhotelan. Hal ini akan sangat bagus buat Anda, karena biasanya institusi-institusi yang menyediakan pelatihan perhotelan tadi terkoneksi dengan baik dengan industri perhotelan, sehingga kesempatan Anda untuk dapat diterima jadi lebih besar. Baik, itu saja tips dari saya. Sampai bertemu kembali di tips-tips berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar Anda tidak melewatkan konten-konten berguna berikutnya. Sampai bertemu kembali di tips-tips lainnya. Salam sukses.